Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mahdalena SPMP dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmiati sebagai moderator beserta anggota kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Ilmina, Mulia Rahmah, Maulida, Mislawati, Raudah, Nurina, Rahmiati, Idayati, Ina Rizkina, dan Nur Hasanah. Adapun materi yang kami bahas pada presentasi kali ini adalah teori biaya. Langsung saja saya persilahkan kepada para penyaji untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Definisi biaya. Biaya atau cost nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu hasil atau tujuan tertentu. Pengorbanan contohnya uang, barang, tenaga, pikiran, waktu, dan kesempatan. Biaya atau cost nilai uang dari sejumlah input atau faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Yang pertama, nilai suatu pengorbanan output. Yang kedua, nilai suatu input produksi atau output. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Selanjutnya, jenis-jenis penggerak biaya. Penggerak biaya adalah faktor yang secara kasual mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu, seperti tingkat aktivitas atau volume. Jenis-jenisnya: 1. Penggerak biaya berdasarkan aktivitas. 2. Penggerak biaya berdasarkan volume. 3. Penggerak biaya berdasarkan struktur dan struktur pelaksanaan. Klasifikasi biaya. Menurut Mursidi tahun 2008, pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, loma produk, departemen manufaktur, dan periode akuntansi. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap bagi pimpinan perusahaan dalam mengelola dan menyajikan fungsinya. Terima kasih kepada moderator. Jenis atau penggolongan biaya. Berkaitan dengan aspek produksi, biaya dapat dikelompokkan menjadi manufacturing cost, yaitu biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi finished goods. Biaya ini mencakup direct material, yaitu semua bahan yang membentuk barang jadi dan dapat dimasukkan secara langsung dalam perhitungan harga pokok produksi atau penjualan. Direct labor, yaitu upah tenaga kerja yang secara langsung dikeluarkan untuk mengerjakan bahan baku menjadi barang jadi. Factory overhead, FOH, atau biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan penolong, upah tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya produksi yang tidak secara langsung dibebankan kepada unit pekerjaan atau produk tertentu. Sehubung dengan manufacturing cost, dikenal pula istilah frame cost dan conversion cost. Frame cost atau biaya utama adalah biaya gabungan antara direct material dan direct labor. Conversion cost atau biaya konversi adalah biaya gabungan antara direct labor dengan factory overhead yang mencerminkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Commercial expense adalah biaya-biaya yang dikeluarkan setelah barang selesai diproduksi, laku terjual, dan pelayanan pelanggan pasca penjualan. Biaya tersebut dapat dibedakan menjadi marketing atau selling and distribution expense, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memenuhi permintaan. After marketing expense, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk melayani pelanggan setelah terjadi transaksi penjualan dalam rangka menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
administratif general dan administratif expense, yaitu semua biaya yang terjadi dalam hubungan dengan kegiatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aktivitas produksi dan pemasaran. Berkaitan dengan penggunaan fasilitas bersama, biaya dapat dikategorikan ke dalam A. Common cost atau biaya bersama, yakni biaya yang berasal dari penggunaan fasilitas oleh dua operasi atau lebih. Common cost biasanya timbul pada perusahaan yang mempunyai banyak departemen. B. Joint cost atau biaya gabungan adalah biaya yang timbul pada industri yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Dalam struktur produksi seperti ini, biasanya gabungan hanya dapat dialokasikan pada produk gabungan atau joint production melalui pertimbangan praktis dan analisis yang hati-hati. Contohnya, industri penyelingan minyak bumi yang menghasilkan beragam macam jenis minyak bahan bakar. 3. Berkaitan dengan proses analisis, biaya dapat dikategorikan ke dalam A. Future cost, yakni semua biaya taksiran untuk masa mendatang atas dasar biaya di masa lalu yang perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan perubahan yang terjadi pada masa kini dan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. B. Incremental atau differential cost adalah tambahan biaya yang tidak akan terjadi bila suatu kebijakan tidak dilakukan, sehingga biaya ini merupakan biaya yang dapat dihindari. C. Inputted cost atau biaya semu adalah biaya yang diperhitungkan tanpa adanya pengeluaran uang. Contohnya, sewa atas kekayaan perusahaan sendiri. D. Sunk cost adalah biaya yang pengeluarannya telah terjadi pada masa lalu dan tidak mempengaruhi keputusan tertentu. E. Opportunity cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak terpilihnya suatu alternatif. 4. Berkaitan dengan volume produksi, biaya dapat dikategorikan ke dalam A. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarannya berfluktuasi sesuai dengan volume kegiatan produksi atau jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Ciri-cirinya: 1. Jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. 2. Biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam skala tertentu. 3. Dapat dibebankan secara teliti ke dalam operasi perusahaan. 4. Tanggung jawab terjadinya biaya variabel terletak di tangan kepala departemen yang bersangkutan. Contohnya, biaya bahan baku, perlengkapan, biaya penyimpanan, komisi penjualan, dan sebagainya. B. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang bersifat konstan dan tidak berfluktuasi meskipun volume produksi berubah-ubah pada rentan kuantitas output tertentu. Ciri-cirinya: 1. Jumlah totalnya tetap meskipun volume produksi berubah-ubah dalam rentan kuantitas output tertentu. 2. Penurunan biaya per unit bila volume produksi meningkat dalam rentang kuantitas output tertentu. 3. Dapat dibebankan kepada departemen-departemen berdasarkan keputusan manajerial atau menurut metode alokasi biaya. 4. Tanggung jawab pengendalian biaya ini ada pada manajemen eksekutif. Contohnya, biaya penyusutan, pajak bumi dan bangunan, biaya gaji, gaji tenaga satuan pengamanan, dan sebagainya. C. Biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap dalam rentan tertentu dan bagian lainnya bervariasi sebanding dengan perubahan jumlah keluaran. Contohnya, biaya listrik yang sebagian komponennya bersifat tetap, misalnya untuk penerangan atau pengaturan temperatur, sementara sebagian lainnya bersifat variabel, misalnya listrik untuk pengoperasian mesin yang dapat dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Fungsi biaya. 1. Fungsi biaya jangka pendek dipergunakan dalam kebanyakan keputusan operasional sehari-hari. Jangka pendek berarti periode di mana
beberapa masukan dari sebuah perusahaan dianggap bernilai tetap, artinya periode waktu tersebut sedemikian pendek sehingga beberapa masukan tersebut tidak dapat diubah-ubah karena membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengubah kuantitas masukan tersebut. Dalam jangka pendek tersebut, perencanaan dan pengeluaran model sebelumnya serta komitmen lainnya membatasi perusahaan untuk mengubah keputusan atas kuantitas masukan. Dalam jangka pendek, ada komponen-komponen biaya yang harus bersifat tetap karena tidak bisa diubah untuk jangka waktu yang relatif pendek tersebut. Selanjutnya, 2. Fungsi biaya jangka panjang. Umumnya dipergunakan dalam perencanaan jangka panjang. Jangka panjang adalah periode waktu di mana cukup lamanya rentang waktu tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengubah atau meningkatkan, mengurangi, atau memodifikasi semua faktor produksi tanpa batasan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang semua biaya bersifat variabel. Panjang pendeknya suatu fungsi biaya sangat tergantung pada sifat industrinya. Pada industri jasa, periode waktu mungkin berjangka sangat pendek. Misalnya perusahaan jasa yang menyewa kantor secara bulanan, misalnya memiliki fungsi biaya jangka pendek yang hanya bulanan. Lain dengan perusahaan pertambangan minyak yang harus melakukan investasi puluhan tahun. Panjangnya waktu untuk memesan, menerima, dan memasang peralatan atau mesin baru juga bisa mempengaruhi durasi jangka pendek. Perusahaan perakitan mobil bisa membutuhkan waktu beberapa tahun untuk meningkatkan mesin dan peralatan produksi perakitan mobilnya. Baiklah, berikutnya di sini ada contoh biaya jangka pendek. Berikut ini merupakan contoh hubungan antara produksi dengan biaya dalam jangka pendek. Misalkan, perusahaan menggunakan dua input, yakni mesin atau disimbolkan dengan M dan karyawan atau disimbolkan dengan K untuk menciptakan output, yakni layanan. Untuk jangka pendek, karena kesulitan memperoleh mesin yang harus diimpor, jumlah mesin tidak bisa diubah atau tetap, yakni 3 unit. Harga sewa mesin adalah $2.000 per bulan untuk setiap mesin, sehingga total biaya tetap adalah $6.000. Bisa dilihat pada tabel berikut. Masukan lain yakni karyawan dapat diubah-ubah jumlahnya. Upah setiap pekerja adalah $1.000 per bulan. Dengan demikian, perusahaan dapat merubah tingkat output dengan mengubah jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pada tabel 8.1 menggambarkan fungsi produksi jangka pendek dengan kapital tetap sebesar 3 unit dengan 7 variasi input, di mana output berbeda 100 unit pada setiap variasi input. Pada slide berikutnya terdapat kurva yang menggambarkan produk rata-rata dan produk marginal serta kurva biaya jangka pendek. Pada kurva produk rata-rata dan produk marginal dapat disimpulkan bahwa pada saat jumlah input karyawan 5 orang, maka produk marginal yang dihasilkan adalah 50 unit, sedangkan produk rata-ratanya 25 unit, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah jumlah input karyawan, maka produk marginal dan produk rata-rata akan semakin menurun. Kurva biaya jangka pendek. Kurva biaya total jangka pendek dibentuk untuk mencerminkan kombinasi masukan optimal atau berbiaya terendah untuk memproduksi keluaran tertentu dengan diketahui ukuran pabrik yang spesifik. Untuk sebuah pabrik yang ada, kurva biaya jangka pendek mengilustrasikan biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi di berbagai tingkat keluaran, dan karena itu kurva ini dapat dipergunakan untuk menuntun keputusan operasi perusahaan saat ini. Baik biaya tetap maupun biaya variabel mencerminkan biaya jangka pendek perusahaan. Biaya total setiap tingkat keluaran adalah jumlah biaya tetap total atau konstan dan biaya variabel total dengan menggunakan TC untuk mewakilkan biaya total, TFC untuk biaya tetap total, dan TVC untuk biaya variabel total, dan Q untuk jumlah keluaran yang diproduksi. Berbagai biaya unit dapat dihitung sebagai berikut.
Biaya total sama dengan TC sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya tetap rata-rata sama dengan AFC sama dengan TVC per Q. Biaya variabel rata-rata sama dengan AFC sama dengan TVC per Q. Biaya total rata-rata sama dengan ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC. Hubungan biaya jangka pendek ditunjukkan dalam gambar berikut. Dalam gambar A, biaya total, tampak bahwa produktivitas faktor-faktor produksi yang bersifat variabel menentukan kemiringan baik kurva biaya total maupun kurva biaya variabel. Kenaikan biaya total menggeser kurva biaya total ke atas, sedangkan penurunan biaya total akan menggeser kurva biaya total ke bawah. Walau demikian, kenaikan atau penurunan biaya total tersebut tidak mempengaruhi kurva biaya variabel. Dalam gambar B, bagi biaya unit, tampak bahwa biaya marginal menurun sampai ke Q1, tetapi biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata menurun ketika biaya marginal lebih rendah daripada biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata meningkat kembali ketika biaya marginal lebih tinggi daripada biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel. Oleh karena itu, keputusan yang harus diambil oleh manajer adalah segala operasi, yaitu ukuran atau size dari perusahaan. Untuk membuat keputusan ini, manajer harus mengetahui biaya produksi dari setiap tingkat atau level output. Dalam jangka panjang, perusahaan tidak memiliki komitmen yang tetap. Dengan demikian, semua biaya jangka panjang adalah variabel. Juga, sama seperti kurva biaya jangka pendek mengasumsikan kombinasi masukannya optimal atau berbiaya terendah. Untuk memproduksi setiap tingkat keluaran dengan diketahui satu skala pabrik tertentu, kurva biaya jangka panjang dibentuk atas dasar asumsi bahwa sebuah pabrik yang optimal dengan diketahui teknologi yang ada dipergunakan untuk memproduksi setiap tingkat keluaran tertentu. Teknologi yang ada merujuk pada keadaan pengetahuan dalam industri. Jika perbaikan teknologi terjadi, seperti dalam pengembangan proses peleburan yang lebih efisien dalam pabrik penuangan logam, fungsi produksi dan biaya yang lama digantikan dengan fungsi yang baru, yang kemungkinan cukup berbeda. Kurva biaya jangka panjang menunjukkan baik sifat tingkat pengembalian terhadap skala maupun ukuran pabrik yang optimal, atau yang lebih disukai. Jadi, kurva jangka panjang menuntut keputusan perencanaan sebuah pabrik. Hubungan antara kurva biaya rata-rata jangka panjang dan kurva biaya marginal jangka panjang. Dalam gambar 8.7 ditunjukkan gambar kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost dan kurva biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Hubungan antara keduanya adalah sebagai berikut. LRAC pertama-tama menurun hingga mencapai tingkat minimum pada output sebesar Q2 dan kemudian meningkat kembali. Pada saat LRAC minimum, LRAC sama dengan LRMC. LRMC pertama-tama menurun hingga mencapai titik minimum pada output sebesar Q1, kemudian meningkat kembali. LRMC terletak di bawah LRAC pada interval di mana LRAC menurun, dan LRMC terletak di atas LRAC pada saat LRAC meningkat. Terima kasih kepada para penyaji atas pemaparan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.